Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Kembali pada hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat hidup pada hari ini. Kita bisa beraktivitas pada hari ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa di mana saja berada, khusus pada kesempatan hari ini kita beri judul ceramah kita yaitu Menggapai Bahagia. Pada suatu hari ada seorang bapak memakai mobil Pajero. Dengan santainya dia pergi ke pasar raya mencari sesuatu. Sampai di pasar raya dia melihat seorang pengemis tertidur di trotoar. Padahal jam waktu itu jam terik, jam matahari, sekitar jam 12 sampai jam 1. Bapak yang punya Pajero ini bilang, alangkah bahagianya pengemis yang di trotoar ini. Di tengah terik matahari dia sempat juga tidur. Saya sudah minum obat tidur, tidak tidur-tidur juga. Ketika mobil diparkir di depan trotoar itu, pengemis ini terbangun sampai dia bilang, alangkah bahagianya bapak yang punya Pajero ini. Mobilnya canggih, di dalamnya ada TV. Mungkin bahagia bapak. Para pemirsa, kita lihat di sini, mana yang bahagia, yang punya mobil Pajero atau pengemis ini? Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Sepertinya kalau kita lihat tidak ada yang bahagia. Karena salah satu di antara keduanya saling menunjuk mana yang bahagia. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kalau bicara tentang keinginan, orang yang berjalan kaki ingin sepeda, orang yang dapat sepeda ingin Honda, orang yang mempunyai Honda ingin mobil. Ketika mobil sudah dapat, dia ingin pesawat. Keinginan-keinginan ini terus bertambah. Sama dengan anak sekolah, tamat SMA ingin sarjana, tamat sarjana ingin kuliah, tamat kuliah ingin punya istri, dapat istri ingin punya anak, dapat anak laki satu, yang laki-laki, yang kedua laki-laki, ingin yang perempuan. Inilah keinginan-keinginan. Apakah ini yang dikatakan bahagia? Yang punya rumah mewah, atau punya mobil mewah, atau punya kapal pesiar, atau punya jet pribadi? Bapak-bapak, saudara-saudaraku di mana saja berada, kalau melihat dari hadis Nabi, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakul lau anna ibnu Adam u'tiya wadian mala amina zahabi ahaba ilaihi sanyan walau u'tiya sanian ahaba ilaihi salisan. Kalaulah anak Adam diberikan satu lembah emas, maka dia akan meminta yang kedua. Diberikan satu lembah emas yang kedua, dia akan meminta yang ketiga. Wala yasuddu jawfa ibnu Adam illa biturab. Keinginan-keinginan ini tidak akan berhenti sampai tanah kuburan menutupnya. Para pemirsa di mana saja berada, jadi apa yang dikatakan bahagia ini? Insyirahu anis sadar. Hati lapang apapun yang datang. Dapat kita lihat pada surat ke-94 di dalam Al-Quran, surat Al-Insyirah. Alam nasroh laka sadrak. Apa kata Allah di situ? Bukankah kami sudah melapangkan hatimu wahai Muhammad? Jadi yang dikatakan bahagia di sini insyirahu sadar, hati lapang apapun yang datang. Pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad dalam rangka tugas dakwah pindah ke Taif, berharap di negeri Taif itu ada yang masuk Islam. Tapi apa yang terjadi? Bapak-bapakku, ibu-ibuku di mana saja berada, ternyata penduduk Taif itu menunggu Nabi, seluruh pintu masuk ditutup, tinggal satu pintu masuk yang ada. Di situ orang itu menunggu Nabi, mau melempari Nabi. Ketika Nabi datang ditemani oleh Zaid bin Harisah, itu jaraknya dari Mekah ke Taif itu 90 kilo. Kalau diukurlah padang Bukit Tinggi, bapak-bapakku, saudara-saudara.
Itu jalannya bukan aspal, padang pasir yang tanus, minus, dan sadis, ditemani oleh Zaid bin Harisah. Sampai di Taif malah Nabi dilempar sehingga pelipis Nabi berdarah, kaki Nabi berdarah. Apa yang terjadi? Malaikat penjaga gunung Taif mengatakan, "Ya Nabi, mud yadaika ilas sama." Wahai Nabi, angkat tanganmu ke langit. Akan aku hancurkan umat Taif ini. Apa kata Nabi? La, jangan, fa innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka umat yang belum tahu. Jangan lakukan. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Di tengah cucuran darah di pelipis Nabi dan di kaki Nabi, Nabi berbicara dengan syahdunya kepada Allah. Ilahi ilaman tungkiluni. Wahai Allah, kemana lagi engkau akan memindahkan saya? Au ila qaribin yu'sini. Atau ke tempat yang lebih dekat dari sini saya disakiti lagi. Au ila ba'idin yu'nimuni. Atau ke tempat yang jauh dari tempat ini dan di situ saya dihinakan lagi. Ana radin, saya ridho ya Allah. Malam takdab alayya, selama engkau tidak marah kepada saya. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, disinilah dikatakan bahwasannya yang dikatakan orang bahagia itu adalah orang yang hatinya lapang apapun yang datang. Contoh, atap rumah bocor, orang yang hati lapang, orang yang bahagia mengatakan alhamdulillah, lai adoh tampek bataduh dia awak. Kalau orang tak hati lapang, deh balilah rumah baru leda ke suaminya. Nah, kalau baju sempit, orang hati lapang, alhamdulillah, lai tumbuh berkembangnya badanku. Buktinya baju tambah sempit. Kalau orang tak hati lapang, yang dikatakannya bilolah kok kembali baju baru. Kalau dah kancang tiba di samping awak, wow, kacik ondah tu, anak kata orang yang bahagia, hati lapang, alhamdulillah, lai berfungsi jo telinga. Kalau cubalah telinga nak berfungsi, kok tiba na puso beko mendakik, pasti awak nak tahu. Inilah yang dikatakan bahagia, hati lapang apapun yang datang. Para pemirsa di mana saja berada, ketahuilah, kalaulah kekayaan yang bikin kita bahagia, tentu adalah miracle orang terkaya di Jerman, uang 100.000 ini disambung-sambung sampai ke bulan, itu tidak putus. Dia menabrakkan badannya ke kereta api. Kalaulah ketenaran yang bikin kita bahagia, tentu Michael Jackson, penyanyi yang terkenal di Amerika, tidak minum obat sampai overdosis. Kalaulah kekuasaan yang bikin kita bahagia, tentu G. Vargas, presiden Brazil, tidak menembak jantungnya sampai mati. Tapi yang membuat bahagia ini adalah hati lapang apapun yang datang. Inilah para pemirsa, untuk menggapai bahagia itu adalah melapangkan hati. Sehingga apapun yang terjadi, tidak ada masalah dalam hidup ini. Kekayaan, kekuasaan, harta tidak menjamin orang itu bahagia. Yang menjamin orang itu bahagia adalah hati lapang apapun yang datang, seperti yang disampaikan dalam surat Insyirah, surat ke-94 dari Al-Quran, alam nasrah laka sodrak. Bukankah kami telah melapangkan hatimu, wahai Muhammad? Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada suatu anekdot mengatakan di situ, ada seorang raja, karena sakingnya penduduk itu kaya, apa kata raja ini? Hei pendudukku, karena negeri kita sudah makmur, aman, damai, sentosa, seluruh orang yang jualan besok tidak boleh jual beli, gratiskan semua. Ada tukang salak, dia tidak mendengar pengumuman raja. Apa kata raja? Kalau ada yang berjual beli, jualan besok, nanti apa yang dijual itu digosok ke punggung. Tukang salak ini tidak mendengar pengumuman raja. Akhirnya besoknya dia jualan salak, jual beli, nampak sama pengawal raja. Itu salak yang 3 karung itu digosokkan ke punggungnya semua. Menangis dia. Pas salak yang terakhir, karung yang ketiga, salak terakhir, tukang salak ini tidak ada menangis lagi, ketawa. Kenapa? Karena dia melihat jauh di ujung sana ada tukang durian menjual duriannya lebih dari 5 karung. Dia tidak jadi menangis. Kenapa? Dia melihat ke bawah. Artinya apa?
disinilah yang membuat orang itu bahagia, yaitu insyirahu sadar, hati lapang apapun yang datang. Mulai hari ini kita belajar bagaimana melapangkan hati. Caranya sholat, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga perbanyak zikir kepada Allah. Hanya itu yang dapat disampaikan pada hari ini. Terlebih dan kekurangan kita mohon ampun kepada Allah, kepada manusia kita maaf, kepada Allah kita minta ampun. Fa'tabiru ya ulil absar, illa liqa fi yamil qadim insyaallah. Wa akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.